Mutasyabih dalam Al-Quran ada dua makna. Yang pertama itu maknanya serupa atau mirip, karena memang diambil dari kata syibih, syibhan. Nah, berarti tasyabuh, mutasyabih berarti diambil dari kata syibih, yaitu mirip. Itu yang pertama. Sebuah kalimat berarti jika diterapkan dalam Al-Quran artinya sebuah kalimat yang mirip-mirip keindahannya, mirip-mirip sastranya, artinya sama-sama berkualitas. Nah, di sini juga ada ayatnya. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihan mathaniya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Jadi Allah menurunkan ahsanal hadis. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah menurunkan kitab yang paling indah. Kitab yang paling keren. Terus mutasyabihan, yang sama-sama bermutu antara makna satu dengan makna yang lainnya. Itu maknanya mutasyabihan. Artinya setiap ayat dalam Al-Quran itu mirip dalam segi kualitas dan mutunya. Dan itu Allah sebut dengan mutasyabih. Karena memang arti mutasyabih itu ada dua. Yang pertama itu mirip-mirip atau serupa. Artinya kalau serupa berarti sama-sama indahnya. Ini yang pertama. Yang kedua, mutasyabih yang kedua itu maknanya samar atau tidak jelas secara dohir ya. Allah juga menyifati Al-Quran dengan kalimat tersebut. Misalnya di ayat huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Di antara isinya ayat-ayatnya itu ada yang muhkamat, kokoh, jelas, wa ukharu mutasyabihat. Di antara ayat yang lain ada yang tidak jelas. Tidak jelas, samar. Allah juga menyebutkannya secara tidak jelas. Kenapa? Artinya samar. Nah, artinya bagaimana? Nah, disinilah pembahasan ulama. Nah, makna yang kedua ini, makna mutasyabih yang kedua ini menjadi pembahasan ulama. Gimana maksudnya ayat Allah tidak jelas? Itu yang bikin orang bingung. Mereka ada yang mencoba mentakwil sesuai kaidah yang masing-masing, kaidah yang jelas. Juga ada juga yang memasrahkan makna tersebut kepada Allah. Terserah itu maksud Allah. Nah, tapi sekarang yang perlu diperhatikan adalah apakah sah mengatakan kitab Allah, mengatakan kalam Allah itu tidak jelas? Apakah sah mengatakan kalam Allah itu samar? Ada samar-samarnya, artinya enggak jelas-jelas amat. Tentu tidak. Nah, maka dari itu saya tegaskan tadi kan, dalam takrif, dalam pengertian dari mutasyabih dengan makna yang kedua ini tidak jelas atau samar secara dohir. Secara dohirnya saja. Karena sebenarnya ketidakjelasan ini terjadi ketika dinisbatkan kepada pendengar. Ketidakjelasan itu dinisbatkan kepada pendengarnya, bukan ayat itu sendiri. Adapun ayat itu sendiri, maka maknanya tentu sangat jelas bagi ahlinya, ahli Al-Quran, ahli orang-orang yang mumpuni dalam keilmuan Al-Quran. Seperti firman Allah, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mantap dalam ilmunya. Artinya orang yang mantap dalam ilmunya, mereka tahu. Dan juga Al-Quran menyifati dirinya sendiri dengan hamim wal kitabil mubin, dengan kitab demi kitab yang mubin. Mubin itu yang bisa menjelaskan dan bisa memberi kejelasan. Artinya harus jelas. Al-Quran harus jelas. Berarti tidak boleh tidak jelas, tidak boleh ada kesamaran. Nah, atas dasar seperti ini sebenarnya ayat mutasyabih tidak hanya terbatas pada bab akidah. Orang-orang taunya ayat mutasyabih itu akidah toh. Tidak. Aslinya banyak konteks-konteks yang lain seperti dijelaskan Imam Qurtubi, misalnya dalam fikih. Dalam fikih Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Ini wa man kana maridon aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit atau di perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka harus mengganti di hari-hari yang lain. Di bulan puasa kalau ada orang sakit, kalau ada orang musafir, harus mengganti di hari-hari yang lain. Nah, pertanyaannya, berarti pokoknya sakit, pokoknya perjalanan harus mengganti walaupun dia berpuasa. Kan tentu maknanya tidak seperti itu. Seperti itu. Berarti
Al-Quran di sini ini mutasyabihat bagi pendengarnya, bagi orang yang belum tahu hukum fikih. Tapi kalau sudah tahu hukum fikih, dia akan mengatakan bahwa ini maksudnya bagi orang yang sakit atau perjalanan kemudian dia tidak berpuasa. Baru dia mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, berarti hal ini mutasyabih bagi pendengar. Bagi pendengar. Juga dalam pembahasan astronomi, Allah berfirman menceritakan tentang kisah Dzulqarnain. Hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Artinya, sampai ketika Dzulqarnain tiba di tempat terbenamnya matahari, Dzulqarnain melihat matahari terbenam di dalam lautan yang berlumpur hitam. Nah, maka bagi seseorang yang tidak paham ilmu astronomi, ayat ini termasuk mutasyabihat. Asli. Sebab ia pasti akan membayangkan matahari masuk ke dalam lumpur. Padahal bagaimana mungkin hal itu terjadi? Nggak mungkin. Mungkin matahari lebih besar, bumi lebih kecil. Sesuatu yang lebih besar tidak bisa masuk ke yang lebih kecil. Tapi bagi orang yang sudah mengetahui tentang keilmuan astronomi tersebut, dia akan mudah saja menjawab, itu menurut penglihatan mata. Itu menurut penglihatan mata. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika mereka melihat matahari terbenam, pasti mereka melihatnya seakan-akan matahari masuk ke dalam bumi. Makanya sama Gusti Allah dikatakan wajadaha. Dia melihat matahari tersebut terbenam. Makanya ada wajadaha. Berarti ayat ini sekali lagi tidak jelas bagi pendengarnya, tapi jelas dalam artinya. Tapi yaitu orang-orang yang mengetahui ilmunya, orang-orang yang tahu ilmu astronomi. Itu begitu jelas dan begitu indah. Jadi banyak sebenarnya contoh-contoh mutasyabihat itu sangat banyak sekali, tapi sekali lagi hanya samar bagi yang bukan ahlinya. Tidak usah jauh-jauh di kalimat kita sehari-hari, di kalimat kita biasanya sebenarnya banyak kalimat-kalimat yang mutasyabihat seperti itu. Misalnya ketika kita mengatakan kepada orang yang bersalah kepada kita, ya. Ada orang bersalah kepada kita, terus kita marah. Lalu kita mengatakan, aku tidak akan memaafkanmu walaupun 1000 kali kau minta maaf. Seperti itu. Kalimatnya seru. Kita mengatakan kalimat tersebut dalam situasi saking marahnya, dengan tujuan kita tidak akan memaafkan orang tersebut. Tidak ada niatan memaafkan. Cuman kita ungkapkan dengan ungkapan walaupun 1000 kali kau meminta maaf. Nah, kalimat demikian bagi pendengarnya yang tidak tahu maksudnya akan memahami bahwa ketika dia meminta maaf 2000 kali misalnya, berarti dimaafkan. Artinya ketika kita mengatakan, aku tidak akan memaafkanmu walaupun kau meminta maaf 1000 kali. Terus pendengarnya mendengar, oh berarti kalau 2000 kali bisa dimaafkan. Nah, itu kalimat-kalimat yang seperti ini, itu aslinya jelas. Kita sebagai orang yang mengatakan kalimat tersebut, itu maknanya sudah sangat jelas. Maksud yang kita maksudkan itu sudah sangat jelas. Cuman kalimat tersebut menjadi mutasyabih itu lagi-lagi kepada si pendengar. Jadi maksud kalimatnya itu jelas, yang menjadi masalah hanyalah orang yang mendengarkan. Jadi intinya mutasyabihat itu sebenarnya masalah si pendengar, bukan ayat itu memang tidak jelas. Jadi ayatnya jelas, cuman masalahnya nanti di si pendengar. Gini loh, kayak contoh-contoh yang lain misalnya. Misalnya kita melihat dunia yang begitu besar, kita misalnya sedang bertafakur, melihat dunia begitu hebatnya awan, begitu hebatnya gunung, begitu hebatnya lautan. Terus kita mengatakan, Arya ada benih pengiran. Ini nggak ada kalau bukan Tuhan. Ini nggak ada kalau bukan Allah. Kita titik di situ. Nah, kita sebagai pembicara itu sangat paham dengan maksud kalimat kita tadi. Ini nggak akan ada jika bukan Allah. Tapi bagi pendengar, sebagian dari pendengar yang tidak mengetahui ilmu balaghah dan ilmu berbicara pasti akan mengartikan ini tidak akan ada jika bukan Allah. Berarti mengartikan bahwa ini semua adalah Allah. Nah, itu orang-orang yang nggak paham. Tapi kalau kita dan orang-orang yang paham tentang kalimat kita tadi pasti mengartikan ini semua nggak akan ada jika bukan Allah dalam kurung yang menciptakannya. Kita tidak perlu mengatakan yang menciptakannya, cuma semua orang yang memiliki pemahaman
pasti akan faham bahwa maksud kita seperti itu. Nah, begitu juga Al-Qur'an ayat-ayat mutasyabihat seperti faman kana maridun aw ala wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ketika Allah mengatakan jadi kalau ada orang sakit atau perjalanan maka nanti ganti. Allah nggak usah menyebutkan kemudian tidak berpuasa. Tidak usah menyebutkan kemudian tidak berpuasa. Tidak perlu, karena orang mesti paham. Ini berarti sebagai istisna dari yang tadi. Sebagai pengecualian dari yang tadi, berarti orang ini yaitu orang yang tidak berpuasa dengan alasan sakit atau dengan alasan dia sedang bepergian. Jadi seperti itu, mutasyabihat itu seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, oleh sebab itu makanya Imam Ibnu Hasr itu pernah mengatakan bahwa seperti ini. Allah membagi ayat Al-Quran, ada muhkam dan ada mutasyabih. Yang muhkam, yang muhkamat, ini yang menjadi pokok. Sebab ia menjadi pondasi utama ayat mutasyabihat. Artinya ayat mutasyabihat itu dikembalikan kepada ayat muhkamat. Nah, ayat muhkamat inilah yang perlu menjadi pegangan bagi orang yang ingin memahami makna yang dikehendaki Allah dalam Al-Quran di setiap perihal tata cara ibadah yang telah Allah tentukan. Artinya seluruh ibadah-ibadah kita, seluruh cara kita menyembah kepada Allah itu ngambilnya dari ayat-ayat yang muhkamat. Sehingga sangat penting untuk mendahulukan pemahaman tentang ayat-ayat muhkamat ini. Karena jika sudah paham ayat muhkamat, keyakinan sudah kuat dan ilmu sudah mantap, maka tidak akan mudah terpengaruh dengan ayat-ayat yang masih dia iskali. Artinya, kalau sudah ada ilmu, maka tidak akan mudah iskal dengan ayat yang tidak jelas secara zahir. Tidak jelas secara zahir maksudnya ayat-ayat mutasyabihat. Artinya ketika sudah paham ayat-ayat muhkamat, nanti paham-paham sendiri dengan ayat-ayat mutasyabihat seperti dawahnya Allah warrasikhuna fil ilm. Nah, seperti itu tadi. Jadi sekilas seperti itu perbedaan dari kedua makna mutasyabihat. Ada yang mutasyabihat pertama yaitu mirip-mirip dalam kualitas, mutasyabihat yang kedua yaitu makna yang kurang jelas secara zahir tapi bagi pendengar, lagi-lagi bagi pendengar. Bagi Allah itu sangat jelas, bagi Nabi itu sangat jelas, bagi orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan dan ma'rifat kepada Allah itu pasti sangat jelas. Nah, jadi seperti itu.